CTT, kembali lagi di Ngobrol Bareng anggota COJT. Untuk ngobrol kali ini kita ada di bagian jauh di KC Wonosari. Ya, di ujung Timur Jakarta. Untuk ngobrol kali ini kita ditemani sama dengan Bu Gina sama Pak Buang. Beliau ini dari anggota Wonosari, sudah jadi anggota dari tahun 2014 dan kita bersama kita akan mengobrolkan usaha dari Bu Gina sama Pak Buang itu usaha ayam kampung. Ya, betul ya Pak Beri ya. Ya, karena itu menjadi pokok mata pencahariannya Pak Buang dan Bu Gina, usahanya seperti itu. Jadi kita pendekatannya untuk usaha anggota, untuk urusan bisnis yang dilakukan oleh anggota di KC ini, gitu. Tapi kalau ada teman-teman yang mencari ayam bisa langsung kontak Gina. Ini ngomong-ngomong tentang usaha ayam kampung ini, dulu itu kok bisa memulai usaha ayam kampung itu gimana ceritanya ini Bu? Ya sukanya itu. Sukanya itu. Soalnya bisanya itu kalau usahanya itu nggak bisa cuma ayam kampung. Misalnya ada gaplek, ada kedelai, ada kacang nggak bisa. Nggak bisa cuma ayam kampung. Ya. Kalau nggak ada ayam ya nggak beli saya. Kalau ada kacang, ada kedelai, ada itu saya lihat. Oke, jadi teman-teman, Pak Buang dan Bu Gina ini menentukan sebuah usaha itu karena menyesuaikan dengan kondisi kemampuan. Jadi tidak terus apa saja dilakukan, tetapi basicnya memang bisanya di bidang perayaman. Ya. Nah, kalau usaha untuk ayam kampung ini Pak Buang dan Bu Gina sudah berapa tahun menekuni usaha ini, terus dimulainya dengan bagaimana dulu, bisa diceritakan monggo? Sudah lama biasa ya. Kalau 25 tahun. Dulu itu Pak D itu bakul dagang ayam, terus ini sok ikut. Belajarnya untuk tidak belajar. Tahu gajah. Ya, terus Belajar untuk sendiri. dagangnya, ngerti Ya, nggih? ya. Pak D kalau sudah meninggal semua, saya bisa. Meneruskan ya. Generasi penerus. Pak D saya dulu yang jualan itu. Iya. Nah, terus kalau untuk dengan Kredit Union Cinelaras Tumangkar, khususnya kantor cabang Gunung Kidul, kapan Ibu jadi anggota? Sudah berapa tahun? Ingat nggak? 10 tahunan. 10 tahunan ya? Iya. Ya, 10 tahunan, karena Bu Gina sendiri teman-teman sudah jadi anggota di Koperasi Cinelaras Tumangkar sejak tanggal 13 Januari tahunnya 2014. Awal tahun banget ya. Ya. Awal tahun. Terus sekali, dan itu juga mungkin awal-awalnya untuk kantor cabang Gunung Kidul, nggih? Iya. Nggih. Oh, termasuk anggota veteran. Ya, Anggota veteran Gunung Kidul. anggota yang cukup istilahnya menerima banyak ilmu dari KDP, ya, sudah lama sekali. Ya, nah, usaha Bapak ini sama Ibu selain potong ayam kampungnya di rumah, mungkin sistem pemasarannya atau mencari bahannya bagaimana, Bapak Ibu? Ya kalau Di desa-desa. beli di desa-desa itu, Nggih, berarti keliling nggih. Ya, keliling pokoknya kalau keliling. nggak ada, Nanti langsung kalau pulang pulang cari ke pasar. ke pasar. Ayam. Tapi kalau sudah dapat itu jarang dijual itu, cuma stok nanti ada bakul-bakul ya, nanti minta diserahkan lagi golek. Nggih, jadi nyarap gambaran kasarnya nyari dagangan gitu, Ya, Mbak. ya. Nggih. Ini ya ternak bareng anu juga Mbak. Enggak. Oh, mboten ternak ya, berarti Bu Buatan ambil bener-bener. Nggih. Nah, kalau setiap hari kira-kira dapat ayam berapa, Mbak? Mesti ya 15, 20, 15, 20. 25, 30 dapat. Dapat nggih. Terus itu langsung dibawa pulang untuk Iya. stok di rumah. Iya. Nggih. kadang-kadang itu sepi cuma dapat 2 ya, enggak mesti lah ya. Nggih, menyesuaikan, nggih. Ya. Betul. Nah, kalau dari ayam itu, Simba kan
pagi nih subuh, Iya, bangun jam 5. pagi terus keluar bawa motor, bawa sepeda, bawa keranjang, Iya, gitu iya. kan. Ya. Terus ke desa-desa nyari ayam, ada yang jual terus dibeli. Nah, Ya. pembeliannya itu sistemnya menawarkan harga atau dengan bobot atau dengan kira-kira. Menawarkan Ada. harga. Kira-kira Oh, iya. ayam Kalau segini. jagung sekian, babon sekian, Sekian. kecil sekian, gitu. Nggak sama harga. Oh, enggak, Iya. enggak Ditimbang pasti. nanti kalau ditimbang itu sampai lama udah untuk dagangan. Enggak ada, kalau Jawa itu enggak ada ditimbang. Oke, nah ini spesialnya ayam kampung ya teman-teman, ayam kampung Jawa. Jadi Iya. bukan ayam potong, bukan Ya, Beda, beda Pak Ferry. bukan ayam broiler, bukan ya. Bukan. Jadi ini Cukup. betul-betul ayam kampung yang notabene kalau dimasak atau dikonsumsi sangat istimewa. Ya, lain ya, lain. Jadi ini betul-betul tradisional sekali, betul-betul sangat kultur sekali bahwa sistem perdagangan ini ataupun bisnis dari Mbak Gina dan Pak Buang ini sangat menginspirasi kami bahwa mulai dari pagi sudah mencari dagangan, dibawa pulang, di rumah nanti sudah ada yang pesan dan lain sebagainya. Kira-kira rata-rata stok setiap hari berapa ekor, Mbak? Minimal Iya. Stoknya, kalau stok banyak, Banyak ya? banyak. Ini Banyak. lebih dari 30, 40, 50 tak kira lebih. Wah, banyak ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau di sekitar Kabupaten Gunung Kidul atau kota DIY lantai 2. Iya, ada dua. Ya, DIY lantai 2 boleh mampir ke tempatnya Mbah Gina dan Mbah Buang Ya. di Kampung Tawarsari RT 11 RW 19 Ya. Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. Nah, itu teman-teman semua bisa pesan ayam, bisa disembelih di sini, dibawa pulang untuk dimasak. Gitu ya, Pak ya. Ya. Nah, Minta dicacah atau minta utuh untuk info. Oh, bisa. oke. Oh, berarti Tergantung bukan ayam utuh ya Pak ini. utuh juga boleh ya. Utuh juga Boleh. boleh, potong juga boleh. 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 Oh, Nah, mintanya yang beli itu utuh aja nggak apa-apa. Dipotong bisa. Ini dipotong untuk dicacah. Untuk dicari-cari bisa. Uripan saja Untuk bisa. opor biasa. Opor itu besar, taruh di cacah itu kecil-kecil. Iya. Oh, Kalau minta yang uripan juga bisa. uripan itu hidup ya Bu? Ya, yang hidup itu bisa. Tinggal pilih pokoknya. Bisa pesan. Tinggal pesan. Kembali ke bisnisnya Simba. Iya. Kembali ke bisnis Simba kan pagi nyari ayam keliling, terus Iya. dibeli punyanya petani, punyanya warga, Iya. dibeli terus di sampai rumah nanti sudah ada yang datang sendiri nih konsumen ya, pembeli datang memilih ayamnya, Iya. terus cocok harganya terus dipotong atau hidup. Nah, Iya. kira-kira rata-rata Simba berdua ini ambil keuntungan ayam per ekornya berapa? Ya enggak mesti. Ya, Nggak mesti. bisa 10, bisa 5.000. Bisa 15, bisa. Oh, Bisa, iya. ya, tergantung. Belian 60, dibeli 70, ini dipotong pisang. Iya, siap. Oh, tapi ada jasanya nggak motong, Mbak? Nah itu sudah. Itu sudah termasuk jasa. Nah, ini hebat sekali teman-teman. Murah ya Pak? Murah. Nah, itu yang saya bilang hebat, murah sekali. Estimasi harga beli ayamnya pulaknya itu 60.000, dijualnya cuma 70.000, sudah bawa pulang, Tinggal bersih, masak, tinggal masak. tinggal masak. Kalau saya Nah, bersih dia dikasih Iya. cuci lagi. Iya. Itu kalau dijajah bagian lantai 1 nggak dapat segitu Pak Nggak Ferry. dapat sekali. Kalau saya nggak dapat Oke. segitu. kalau di bawah, kalau di kota Jogja sekitarnya yang lantai 1, Jogja lantai 1 itu harganya cukup tinggi. Minimal 85. Ya, 85 up lah, sampai 150.000. Jarang-jarang waktu ini kok yang ngambil milih. Kadang-kadang cuma tepung. Yang gemuk Pesan Minta gitu pilih, nggak ya? ya, seharga sekian. Ya, jadi cuma yang 100.000 pilihkan yang gemuk, gitu Iya. ya. Oh. nanti dicacah, nanti diangkat jam sekian. Yang jam 11, setelah 11 sudah berangkat pulang-pulang aja. Berarti Simba pulang dari keliling, dapat dagangan sampai rumah siap untuk didatangi konsumen kira-kira jam berapa? Mesti itu. Nggak mesti ada yang sore, ada yang malam. Enggak, maksud saya
misalkan jam 9 sudah di rumah. Ya. Terus jam 8 Ada yang sudah di rumah. jam 9 nanti diantar siap. diantar, ada yang jam 6 nanti bisa nggak? Bisa. Oh, kapanpun, dimanapun siap. Siap. Wah. Itu jam 12 malam Nah siap. ini yang sudah dipotong siap. Misalnya jam 8 malam, jam 9 malam mau pesen babon sama jagung mau disoto siap ambil. Hanya kalau habis langsung Ya, motong ya, itu ya. suka kita kan. Iya. Misalnya motong 1 apa 2 kan bolak-balik kan repot. Iya, 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 Nah, iya. kemarin sekarang motong kayak nanti ada pesanan tinggal ngambil gitu. Oke. Habis potong lagi, potong lagi. Tapi yang fresh juga melayani ya, Mbak ya? Melayani. Ya. Ini menurut semurid bah siap. Siap, Nilai. ada. Ini sih bang nggak takut lah motong ayam. Ya enggak. Ya. Ada saya aja tak takut kok. Kalau bahasa Jawanya teman-teman, ini jagal ayam. Oh, iya. Dan nanti dibuka bulunya loh, Ya. terus kakinya diinjak kaki Tidak. kanan, Ini terus sayap. ininya di Sayapnya, kakinya itu iya. Di kepala diinjak kaki kiri, terus tangannya megang kepalanya. Iya. Buat yang teman-teman yang belum tahu bulu itu apa, bulu itu leher. Lehernya Sering dibuka. itu sayap. Lehernya di Saya kira itu kaki. terus sama sayapnya, di kepalanya dibekam. Nah, Berapa menit itu, Mbak? sebentar nggak nyampe 5 menit paling 2 menit. Oke, jadi kalau mulai dari ayam ada customer datang, pesan yang ini, terus nunggunya lama nggak? Nggak lama nggak? Sampai bersih Ya, ayamnya. tinggal berapa banyak mas? Oh, gitu ya. Nah, tergantung. Kalau saya ya nunggu 10 15 menit bisa nggak tadi? 1 ekor? Wah, enggak. Enggak anu. Nggak sampai nggak? sampai kok ekspres Anu apa ya? Iya. Enggak bisa nanti 15 menit dan nanti misalnya minta yang saya minta yang anu di sebelah sekarang misalnya bisa nggak mau kan biasa ngotot gitu. Iya, iya, yang fresh. Jadi ini gini tuh lama. Oh, terus air. Ya, jadi di sini pengolahannya atau persiapan untuk mendapatkan daging ayam freshnya, teman-teman, itu betul-betul tradisional, ya. Betul-betul tradisional, Mas Adit. Soalnya ayam masih segar, sehat, dipotong cepat, terus habis itu dibersihkan, disiangi, Ya. sambil nunggu rebusan air yang untuk Ya, mencabut bulunya. Ya, ya. Jadi betul-betul ayamnya itu sehat, segar. Ya. Ya. Yang saya tahu itu jagung. Kulitnya merah. Iya. Jangan yang itu enggak sakit. Kalau jagung aduan, saya dikasih air gini banyak. Ya. Ada yang kulitnya merah, ada yang kulitnya putih, ada yang ayam itu ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya kuning, ada yang Ayam kamu ya, Mbak ya? ya. Hitam putih. Ada yang hitam. Mana kulit hitam mana mahal tuh. Wah, iya. Oh iya. Eksotis. Kalau ayam itu kalau bahasa kulit hitam itu cemani ya, Mbak ya? Ya, itu Ah. mahal. Iya. Itu lebih mahal daripada yang Ya. putih. Ayam Jawa biasa. Oh, bisa sampai 400. Iya. Karena kadang untuk keperluan orang khusus. Ya, Iya. sudah kemarin tuh ada orang dua Iya, gimana? nyarinya apa pak? Kok enggak dapat jagung babon? Oh, berarti lu ngurus. Saya bilang, mana rumahnya jauh dari sini 1 kilo dan juga terus wah udah tak lewati kok. Iya. Jauh. Iya, iya. Harganya berapa? 450. Iya. Wah, langsung Langsung. bayar. Iya. Sampai 450.000. Iya. Satu ekor. Lah, di Dongkelan dulu 1,5 juta. Wow, Amazing. Ya, di pasar pasti kalau ayam cemani itu mahal Mas Adi. Iya, jadi kalau di sini tempatnya Mbak Dina dan Mbak Gua itu masih terjangkau. Harganya selisihnya jauh dengan di kota, gitu kan? Ya, Banyak banget. banyak banget ya. Beda harga, berarti beda harga. Ada yang beli ayam itu ya cemani gitu kan. Ya nanti kalau Ya. dikiranya itu Palsu ya. Nanti kan untuk dikembalikan.
Nanti uangnya saya kembalikan. Loh, Nanti jangan saya sampai kembalikan. nomor sikil yang gitu. Ayam kembali, uang kembali. Orang kan seru. Iya, sama. Karena cemani itu darahnya hitam, kulitnya Kalau hitam. darah hitam kok. Oh, nggak hitam juga. Merah tua. Oh, merah tua. Gelap gitu ya. Kalau hitam ya nggak ada. Masa merah darah hitam. Ya, Tapi siapa udah- tahu itu hitam. Ya, tornado ada. Karena ada peribahasa darah biru gitu ya, Pak. Nek darahnya hitam kan tornado 5 juta nggak boleh tuh. Oh iya. Kan nggak ada. Iya, iya, iya. Nah, kembali ke cerita tentang keanggotaan di PDP-nya Cendrawasih Semangkat. Nah, di keluarganya si Mbak itu yang sudah anggota siapa saja? Dua. Dua orang ya? Iya. Dua orang. Si Mbak sama Tuh. cucu. Kalau Mbak Kakung belum? Belum. Belum. Nah, ini teman-teman kemarin sempat ditanyakan ke kantor keanggotaannya, tetapi si Mbak usianya kan sudah melewati ketentuan. Jadi waktu itu yang daftar baru Mbak Putri. Iya. Tapi untuk urusan usaha, ini kerjasamanya Mbak Putri dan Mbak Kakung ini sangat baik sekali ya, baik sekali karena Mbak Kakung yang memang betul-betul getol untuk mencari bahannya, Mbak Putri yang menyiapkan di rumah. Iya. Gitu. Campur listrik. Iya. Sama gitu lah. Nah ini kan ngomong-ngomong dulu jadi anggota ini kan dari tahun 2014 ini Iya. sudah sama. Iya. Iya. Itu dulu kok bisa ceritanya kok bisa tahu PO yang di Wonosari itu gimana ceritanya awal dulu kok bisa tahu? Kok mau mendaftar? Mau mendaftar atau? Dari Mbak Yuni Mas Mas Doni. Oh, iya, iya, iya. Oh iya. Ikut aja. Diajak Diajak Mbak Yuni. Ya. ini atau Pak Doni. Ya, ya. Ya, nggih. Jadi ketok tular nih teman-teman informasi dari sanak saudara sekitar, terus dapat informasi tentang Credit Union, dapat meyakinkan dan sangat cocok dengan tujuan usaha dan bergabung menjadi anggota di Cendrawasih Semangkat. Iya. Ini kan sudah tahun dari 2014 ya Pak Ferry? Iya, iya, betul. Ini ada nggak pengalaman Simbang itu yang menarik selama jadi anggota khususnya di cabang Wonosari? Pengalaman menarik selama menjadi anggota, pengalaman selama di kantor, Pelayanan. Pelayanannya juga Pak Widi. bagus. Mbak Gita. Kalau mau pinjam juga cepat. Ah. Itu aja lah. Oke. Langsung enggak belanja ini. Cepat. Nggih. Mau Bulan pinjam ini itu tanggal prosesnya ini cepat gitu. saya tepat ya udah per 1 hari baru ini bung biasa ya. Ya, kan proses berproses Ya, ya. ya. Cepat, banyak, enggak banyak. Baru dong. Ya. Jadi punya tabungan, gitu Mbak. Punya tabungan, terus saat ini juga punya permodalan, ya loh, pinjaman permodalan untuk usaha yang ini, ya. Seperti itu. Nah, selama COVID kemarin, Mbak, tahun 2020 kan ada COVID nih, ada Ya. bahasa Jawanya, bahasa kamunya itu pagebluk. Ya. Wah, pagebluk itu wabah. Oh, wabah. Ya. Kalau bahasa Indonesianya wabah. Nah, itu usahanya Mbah Dinah dan Mbah Buang Iya. itu terkendala ada. Iya, iya. Terkendala. Terkendalanya bagaimana? Mensiasatinya bagaimana? Ya sebenarnya ya konsumen juga kurang pokoknya gitu. Pokoknya enggak seperti kalau enggak COVID itu juga ya Juga. Tapi masih ada yang beli 1-2 enggak? ya masih Masih, ya. tapi enggak kayak karena enggak COVID tetap itu Iya. ada tetap. Iya, iya. Tapi tetap juga pulang nyari Iya. ayam. Oh, Iya. tetap. Tapi yuk pakai ini masker deh. Oh, kayak gitu nih. Iya, iya, iya. Memang Sedang ayamnya sambil gini-gini ya. Gitu tetap jaga jarak. Ayamnya disemprot ya ayamnya. Lah kalau nulis dari masker bentuk tuh. Aku jorok sing sampai loro. Lah. Kan sudah langsung semua. Nggak main ya. Itu dorong dino. Itu sih. Ganti nih. Itu ganti. Langsung Rujukannya apa? kita lu nggak main. Iya, iya, iya.
Coba Yo. ini. Oke. Jadi Jadi selama COVID tetap ada pengurangan Ya. atau pembatasan, terus usahanya juga konsumennya pasti berkurang gitu. Berkurang. Tapi tidak patah arang, Ya. tidak patah semangat, Oh, tetap berjalan sesuai Iya. apa yang dilakukan setiap hari. tapi ya lambat. Oke, volumenya ya mbak ya, volumenya yang berkurang gitu. Ya. Yang harusnya sehari dapat bisa jual 20 ekor, paling hanya 3 atau 4 ekor. Ya, ya. Lumayan. Dua kadang itu. Iya, Ya. iya, iya. Saya takut tuh mas. Iya, 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 iya. Nah, di tempat lain kan ada beberapa lembaga keuangan, apalagi di Jogja lantai 2 ini teman-teman Gunung Kidul khususnya itu lembaga keuangan ini banyak. Banyak banget. Ya, lembaga keuangan itu banyak dan banyak pilihan. Nah, kenapa Mbak Tina dan Mbak Buang Ya, itu tetap bertahan memilih CUCT? Tetap setia, Tetap setia. Kenapa? Itu kenapa? Ya tetap itu apanya itu cepat, perusahaannya cepat itu tadi. Itu nilai plus ya. Ya, terus anune apa? pelayanan. Banyak Ramah ramah. juga ramah, Hmm. terus anune bunganya nggak terlalu tinggi. Bukan memberatkan ya. Ya gitu lah. Itu poin ya. Lah kok Gitu lah. Iya, betul. Kan kalau tinggi kan juga mempengaruhi keuangan. Ya, iya. Iya, Keuangan kan, keluarga. Karena pasti yang menjadi garis bawah pilihan Tapi itu. yang tiap baru itu kan bunganya banyak itu. Iya. Sering keliling sini. Ya, ya, Oh. nggak main tuh, nggak mau pokoknya. Geng. Mulai kepengin. Ya. Wes iki wae. Salah satu tujuan CUCT ya Pak Beri untuk tidak membebani anggota. Ya, jadi anggota tidak terbebani. Banyak pilihan-pilihan dan fasilitas-fasilitas teman-teman. Tentunya bahwa kita punya produk tabungan, mendapatkan bunga atas simpanan, ya. Setiap bulan kan Simbah berdua dapat bunga, dapat pendapatan bunga atas tabungan. Habis itu punya produk pinjaman, ya kan. Terus ada produk bantuan, ada produk perlindungan, ya kan. Ada asuransi, terus ada pemberdayaan pastinya. Iya. Iya. Produk bantuan kita juga banyak ya Pak Beri, ada asuransi, Betul, habis itu yes. ada kalau kita sakit ada bantuan sari. Sari, ya. Lingkungannya. Jadi Sekali. terjamin lah. Ya, Terjamin. fasilitasnya banyak, keuntungannya banyak. Ya, Ya, ya. Kayak gitu. seperti itu. Nah, Simbah berdua karena sudah berpengalaman di CUCT sejak tahun buku 2014. Ya. Namun Simbah itu kan sudah merasakan, sudah menjadi pemilik CUCT. Ya. Nah, kira-kira kalau orang lain yang belum bergabung itu menurut panjenengan sarannya apa untuk orang lain supaya bisa menyampaikan tentang CUCT? Sarannya apa? Karena Simbah kan sudah jadi anggota Iya, lama. Ya memang kalau diajak mau ya silakan mau ikut saya. Karena Simbah sudah punya pengalaman bermanfaat. Di CU bagus pelayanan apa bagus? Kita mau apa? Betul. Yuk, biar ada yang ya tak pikir-pikir sih. Oh, pilihan ya. Nah, itu umum sih makanya. Ya. Kan kita belum tahu, belum kenal kan jadinya kayak gitu. Perlu disosialisasikan lagi. Iya, kalau sih bahkan sudah dari 2014 itu saya masih kuliah. Iya. Udah lama. Lah kok sih Bebas level band. Semua kan deh berdikongkon deh kita betul menjadi tangan tekat. Iya. Iya. Aktif ikut RAT. RAT ikut itu. RAT. RAT. Pernah datang nggak? Pernah datang belum? Pernah Yang sekali. di Bali Desa. Desa balik itu Ya, Bali Dusun, Pulutan. udah Itu yang ada pernah. di Karangasem ya, Karangasem ya. Lembah ini tuh. Iya. Ya. Udah lembah itu Iya, pernah. Ini. Terus ke Jogja udah pernah. Oh, Ya, oke. Ya. Oh, sudah. Dulu. Hebat ya teman-teman. Apa kemana itu? Ya. Dengan usia dan fisik yang masih semangat sekali. Tapi akhir-akhir ini Jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah. Ini buat teman-teman khususnya anggota CUT yang lain di cabang yang lain yang masih muda jangan sampai kalah sama Mbak Gina sama Mbak Buang. Semangatnya yang masih powerful. Si semangat. Oke
mungkin itu dulu Iya, Mas sudah, Adit. iya sudah Komplit banyak. ya? Iya sudah banyak dari cerita kita, dari Mbak Buang, dari usahanya, dari anggota. Betul. Jadi Gitu. kan, mungkin gitu dulu ya teman-teman. Kita tutup sesi ngobrol di bareng anggota untuk pertemuan kali ini. Untuk sesi hari ini kita cukupkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang punya usaha, nanti bisa menghubungi kantor TP terdekat untuk didaftarkan di katalog produk anggota Smart CU dan bisa dibantu share di sosial media CUCP. Terima Yes. kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih.